Kembali ke tempat Jin Seowon yang ternyata pergi ke sebuah hutan, dekat dengan tempat gym gratis yang pernah ia kunjungi. Dengan kehangatan musim panas yang mulai menghilang, sudah 2 bulan sejak game pertama selesai dan Jin Seowon mulai berlatih sendirian di tengah malam seperti itu. Jin Seowon yang sudah mengumpulkan energi internal yang cukup banyak pun akhirnya paham bagaimana cara untuk menggunakan kemampuan tersebut. Namun masalahnya, ketika ia menggunakan teknik Spirit Illusion Steps, dan kemudian memperagakan teknik tinjuannya, dengan energi internalnya yang ia kumpulkan itu, Jin Seowon hanya bisa membuat 1 kloningan saja, serta, dari durasi memunculkan kloningannya itu, durasinya terlalu singkat tak seperti yang ia lakukan di game Cloyd Survival yang ia mainkan sebelumnya. Jin Seowon yang berlatih dengan kecepatannya dan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, setelah turun kembali, setelah serangan tinjuannya saling beradu dengan kloningannya yang menimbulkan daya kejut yang cukup besar. Kloningannya itu pun perlahan menghilang. Jin Seowon yang terduduk karena sudah menggunakan semua kekuatannya pun merasa tidak puas. Karena ketika melawan Raja Karsen di beberapa waktu sebelumnya, dia bisa mengendalikan kloningannya sebanyak 8 kloningan. Tapi melihat keadaannya yang sekarang yang hanya bisa membuat 1 kloningan saja, Seowon beranggapan, kalau mungkin dirinya sudah menggunakan energi internalnya terlalu banyak pada saat bertarung dengan Raja Karsen. Jin Seowon yang merasa kalau dantiannya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia pun lalu bangun dan berencana untuk pulang untuk mengumpulkan energi internalnya kembali, dan pada saat ia mau mengambil makanannya yang ia simpan di subspace-nya itu, tak diduga cahaya terang pun muncul di depannya, dan setelah melewati cahaya itu, Jin Seowon akhirnya kembali masuk ke dalam game Cloyd Survival. Jin Seowon yang melihat keadaan di sekitarnya serta mendengar perkataan para player yang lain, yang merasa kebingungan seperti awal ia memasuki dunia game tersebut, dia pun lalu bertanya-tanya, apakah game Cloyd Survival sudah dijadwalkan setiap 2 bulan sekali, dan tak berselang lama, pemberitahuan sistem pun muncul di depannya yang memberitahukan, kalau penjelasan tentang tutorial Cloyd Survival akan segera dimulai. Jin Seowon yang mendengar kalau Cloyd Survival akan menjelaskan tentang tutorial terlebih dahulu. Melihat tutorial pada game sebelumnya yang ia mainkan telah dilewati, Jin Seowon pun beranggapan, kalau di game yang sekarang ia masuki pasti dipenuhi dengan para pemain pemula. Pada saat Seowon melihat ke arah seseorang yang sedang duduk di patung besar sebagai admin dari Cloyd Survival, dia yang melihat kalau pria tersebut memakai seragam sekolah khas negaranya, dia pun bertanya-tanya, apakah pria tersebut adalah murid dari salah satu sekolah di negaranya itu. Dan melihat ia penuh dengan percaya diri memasuki game tersebut, Seowon beranggapan, kalau orang tersebut pasti sudah berpengalaman dalam game yang sedang ia mainkan itu. Pemberitahuan sistem pun muncul kembali dengan menyampaikan, kalau 200 player telah terhubung satu sama lain, dan pada saat permainan tersebut akan segera dimulai dengan kesulitan easy, pemberitahuan sistem itu menyampaikan, kalau mereka wajib naik ke peringkat 200 di dalam leaderboard, dan peta yang akan digunakan untuk permainan tersebut di sebuah daerah yang bernama Contrast Valley, jika mereka ingin mendapatkan hadiah tambahan. Pemberitahuan sistem itu berkata kalau mereka harus masuk ke dalam rank 20 dari leaderboard. Jin Seowon yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, jika pemain yang terdaftar sebanyak 200 dan dia hanya perlu masuk ke top 200 di game tersebut, maka itu artinya tidak ada resiko untuk tereliminasi seperti game yang ia mainkan sebelumnya. Dan karena peraturan tersebut, Seowon berencana akan mencoba gaya bermain lubu, atau bisa dibilang ia akan bermain secara barbar seperti Nam Sakwang di permainan sebelumnya. Setelah penjelasan tentang tutorial telah disampaikan semuanya, Seowon yang mengira kalau permainan akan segera dimulai, tak diduga pemberitahuan sistem pun muncul kembali dengan menyampaikan, kalau game yang akan Seowon ikuti bertipe duo, dan mereka pun diberi kebebasan untuk mencari partner mereka masing-masing. Sistem itu juga memberitahukan, kalau game tersebut akan berlanjut sampai hanya tersisa 1 tim saja, dan kalau salah satu anggota dari tim mereka selamat dan memenangkan permainan tersebut, sistem itu berkata kalau anggota yang tereliminasi tetap akan mendapatkan hadiah yang sama seperti anggotanya,
dan kalau mereka yang tidak mendapatkan tim dalam kurun waktu 5 menit dari sekarang, sistem itu menyampaikan kalau player tersebut akan memainkan gamenya hanya seorang diri. Jin Seowon yang akhirnya sadar, ternyata banyaknya pemain yang terdaftar dalam game tersebut untuk sistem duo untuk memainkan permainan tersebut. Namun meski begitu, Seowon bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa percaya untuk menjalin hubungan dan membentuk sebuah tim, meski mereka baru saja mengenal satu sama lain, karena jika mereka memilih rekan yang salah, Jin Seowon beranggapan kalau rekan setimnya itu malah akan menjadi beban dalam tim tersebut. Jin Seowon yang teringat dengan bocah SMA yang ia lihat sebelumnya yang ia anggap sudah berpengalaman dalam permainan tersebut, dia pun mencoba untuk mengajaknya membuat sebuah tim untuk memenangkan permainan itu. Namun setelah melihat ke tempat pemuda itu berdiri, Jin Seowon yang tak melihat pemuda itu pun bertanya-tanya, apakah anak SMA tersebut sudah menemukan rekannya untuk menaklukkan game tersebut. Jin Seowon yang sudah tak mempunyai waktu yang banyak untuk mencari rekan timnya pun mencoba untuk mencari secara acak, tetapi, ketika mengajak mereka, ternyata mereka yang ditemui oleh Jin Seowon sudah membentuk tim dengan player yang lain. Jin Seowon yang terlihat kesusahan mencari seseorang yang belum mendapatkan rekan untuk memainkan permainan tersebut. Waktu yang diberikan sistem kepada player untuk mencari rekan pun akhirnya sudah berakhir, dan Jin Seowon yang tak bisa menemukan rekan untuk menjalin kerjasama pun tidak mempunyai pilihan, selain ia memainkan permainan itu secara sendirian. Setelah permainan tersebut sudah dimulai, pada saat Jin Seowon melihat sebuah desa di lembah yang dipenuhi dengan rumah-rumah tinggi yang ia anggap cocok sebagai tempat farming pertamanya, dia pun lalu turun di tempat tersebut, dan setelah ia turun dan menjadi orang pertama yang turun di tempat tersebut, dia pun menoleh ke arah langit untuk melihat seberapa banyak player yang lain turun di tempat sekitarnya itu. Dan setelah melihat ada 6 orang yang berarti itu adalah 3 tim yang turun di tempat tersebut, Jin Seowon pun bergegas menuju tempat mereka turun untuk melancarkan serangan kejutan. Dengan pengalamannya yang sudah mengikuti game tersebut, Jin Seowon dengan tenang bisa membaca situasi yang akan terjadi, dan dengan rencana yang sudah ia buat di jauh-jauh hari hanya untuk memenangkan game yang ia mainkan itu, Jin Seowon percaya kalau dia akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dari permainan yang ia mainkan sebelumnya. Di sisi player lain yang baru turun di dekat tempat Seowon turun tadi, player itu merasakan pusing akibat efek dari perjalanannya itu. Dan setelah ia berhasil mengontrol tubuhnya kembali, ketika ia mencari teman setimnya yang bernama James, Seowon yang sudah ada di belakangnya pun langsung melompat dan melancarkan serangan kejutan. Dan meski serangan itu bisa dihalau oleh sebuah barrier yang dimiliki player tersebut, player itu yang melihat barriernya telah hancur oleh serangan dari Jin Seowon pun meminta Seowon untuk memberikan belas kasihannya. Tetapi, dengan teknik Unbreakable Fist yang langsung mengarah ke arah perut player itu yang tak bisa berbuat apa-apa pun langsung tumbang di hadapan Jin Seowon. Dengan peraturan dari permainan tersebut yang memungkinkan, untuk seorang player yang tumbang masih bisa mengikuti permainan tersebut dengan cara diselamatkan oleh rekannya itu. Pada saat sistem muncul yang memberitahu Jin Seowon untuk segera membunuh player di hadapannya sebelum rekan setimnya datang untuk menolongnya, Jin Seowon pun merasa kesal, karena sistem tersebut sangat membantu para player yang tergabung ke dalam sebuah tim. Dan pada saat Jin Seowon akan membunuh player yang ada di depannya itu dengan cara menginjaknya, tak diduga teman dari player tersebut pun datang dan melancarkan serangan dengan tombak besarnya. Namun meski Jin Seowon bisa menghindari serangan tersebut, dengan tameng yang ia bawa, dia berhasil menghempaskan Jin Seowon menjauhi rekannya yang sudah tidak berdaya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.